Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Muhammad Rizal, di channel YouTube pribadiku ini. Oke guys, kali ini aku mau membahas nih seorang sosok yang menjabat presiden terlama di Indonesia dengan segala problematikanya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Come on. Namun, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channel gue ini ya kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, gas. Soeharto merupakan seseorang yang lahir di Yogyakarta, lebih tepatnya di Desa Kemusuk, Argomulyo. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Ketika lahir, Soeharto bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu, di mana Soeharto adalah seorang anak yang lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukirah. Ayah Soeharto merupakan seorang petani di desanya dan juga seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Nah ini ya guys, saat Soeharto belum berusia 40 hari, yang unik, sang ibu itu menitipkan anaknya kepada kakek, yaitu Mbah Kromo. Nama asli Mbah Kromo sendiri adalah Kromo Diryo, yang dimana ia merupakan seorang dukun bayi yang membantu kelahiran Soeharto. Kemudian di mana Soeharto tinggal di rumah Mbah Kromo bisa dibilang cukup lama kawan-kawan, yaitu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun itu pula, Soeharto bisa merasakan dan mendapatkan kasih sayang seperti orang tua yang diberikan oleh Mbah Kromo kakeknya. Nah, dari rumah Mbah Kromo juga, Soeharto itu bisa belajar berdiri bahkan sampai bisa berjalan 4 tahun tersebut. Dan suatu ketika, orang tua Soeharto itu pun berpisah, bercerai. Kemudian Ibu Soeharto, yaitu Sukirah, menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Atmopawiro dan memiliki 7 orang anak. Sedangkan ayah kandungnya Soeharto, itu Kertosudiro, itu juga ikut menikah lagi dan mempunyai 4 orang anak. Setelah sekian lama atau kurang lebih 4 tahun tinggal bersama di rumah Mbah Kromo kakeknya, sang ibu Soeharto, yaitu Sukirah, mengambil anaknya dan dibawa pulang ke rumah ayah tiri Soeharto, yaitu Pak Atmo Pawiro. Saat berusia 8 tahun, Soeharto baru masuk sekolah dasar, tetapi ia beberapa kali pindah sekolah. Pada awal masuk, Soeharto bersekolah di Sekolah Dasar Puluhan, Godean, Sleman. Namun ketika ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Pemusuk Kidul, Bantul, maka Soeharto juga ikut pindah sekolah ke Sekolah Dasar Pedes, Yogyakarta. Kekhawatiran Kertosudiro, ayah kandung Soeharto akan masa depan anaknya yang terus berpindah-pindah sekolah itu, maka ayah kandung Soeharto itu menitipkan Soeharto kepada keluarga Prawiro Wiharjo yang bertempat tinggal di Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Nah, Prawiro Wiharjo itu siapa sih? Jadi Pak Prawiro Wiharjo itu merupakan suami dari adik Kertosudiro atau adik ipar Kertosudiro. Jadi adik iparnya bapaknya Soeharto itu punya suami namanya Prawiro Wiharjo. Nah, Prawiro Wiharjo ini merupakan seorang mantri tani dan ayahnya adalah seorang pengusaha yang sudah terkenal, yaitu Sudwikat Mono. Sehingga otomatis ibaratnya Soeharto itu terjaminlah terkait kehidupannya kayak gitu. Nah, saat tinggal bersama bibi dan pamannya itu, Soeharto sangat senang karena sering diajak ke sawah oleh pamannya, sehingga ia perlahan-lahan bisa mengerti seluk-beluk tentang dunia pertanian. Untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama, Soeharto memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Kemusuk bersama ibu dan ayah tirinya. Sekolah menengah pertama Muhammadiyah Yogyakarta ini merupakan lembaga pendidikan yang dipilih oleh Soeharto setelah tamat sekolah dasar. Untuk menempuh jarak ke sekolah, ketika berangkat dan pulang sekolah, Soeharto menggunakan sepeda yang hampir rusak, kawan-kawan. Setelah tamat dari SMP, Soeharto ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas. Namun, karena keadaan ekonomi nih,
dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Soeharto sempat mendapatkan 2 surat panggilan kerja yang terjadi pada sekitar tahun 1939. Jadi Soeharto itu kan setelah lulus SMP, dia tidak bisa melanjutkan ke SMA nih. Nah, pas di masa renggangnya itu, karena tidak sekolah, beliau mendapatkan surat panggilan kerja kan tidak sekolah. Surat pertama itu merupakan surat panggilan dari bank, dan surat kedua itu merupakan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya yang dipilih oleh Soeharto adalah berkarir di dunia militer. Jadi sebelum memulai karir politiknya, Soeharto menjadi anggota dari lembaga ketentaraan yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI, di mana Soeharto diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945 saat kemerdekaan Indonesia. Nah, saat menjadi anggota TNI, Soeharto diberikan tugas memimpin pasukan untuk melawan aksi-aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1949, nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai kota Yogyakarta. Nah, kesuksesannya dalam menguasai Yogyakarta tidak bisa lepas dari peran dan perjuangan masyarakat Indonesia dalam melawan pihak Belanda. Di mana meskipun yang memimpin serangan ini Soeharto, tetapi penggagas dari serangan ini sebenarnya adalah Raja Yogyakarta, Gubernur, Militer, dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Prestasi selanjutnya yaitu Soeharto berhasil menjadi seorang tentara dengan pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961. Dan dari Komando Mandala ini, Soeharto mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu ia bisa berkenalan dengan Mayor Ali Murtopo, Kapten LB Mordani, dan Kolonel Laut Sudomo. Ketiga orang itu merupakan orang-orang yang memiliki peran penting dan strategis. Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat tersebut dan kembali dari Indonesia Timur. Pangkat yang diperoleh Soeharto adalah Mayor Jenderal dan oleh Jenderal A.H. Nasution, ia ditarik ke markas besar ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan bukan hanya itu, pada tahun 1962, Soeharto mendapatkan kenaikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau yang disingkat dengan Kostrad. Dan ini nih kawan-kawan, asal-usul terjadinya kejadian mengerikan pada masa itu. Mungkin kawan-kawan juga masih tahu lah, pasti tahu. Jadi, ABRI, khususnya Angkatan Darat di tahun 1965, mengalami perpecahan atau konflik internal. Konflik internal ini disebabkan adanya paham Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis yang digagas oleh Presiden Soekarno sehingga membuat TNI Angkatan Darat terpecah menjadi dua kubu. Pertama, kubu sayap kiri dan kedua, kubu sayap kanan. Sehingga puncaknya pada dini hari 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang jenderal. Kelompok yang menculik dan membunuh 6 jenderal itu mengaku sebagai kelompok Gerakan 30 September atau yang singkat G30S PKI. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat hingga muncullah surat perintah 11 Maret atau yang terkenal dengan Super Semarnya dari Presiden Soekarno yang berisi tentang pemberian kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan ini terselesaikan dan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban Indonesia. Sejak dikeluarkannya surat perintah Super Semar oleh Soekarno itu, jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat Komkamtib dipegang oleh Soeharto. Dan pada tanggal 27 Maret 1968, artinya 3 tahun setelah kejadian itu, Soeharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden
Republik Indonesia. Dengan pelantikan ini, maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Oke, jadi sebenarnya Soeharto itu mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1966, bukan 68. Tetapi baru dilantik oleh MPRS pada tahun 68. Dengan kata lain, Soeharto baru sah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua di tahun 1968. Nah, pada awal menjadi Presiden Republik Indonesia, Soeharto belum mempunyai wakil Presiden Republik Indonesia nih kawan-kawan. Di mana sejak tahun 1973 hingga 98 barulah Soeharto mempunyai wakilnya, di mana wakil presiden pertama pada kepemimpinan Soeharto ialah Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian dilanjut oleh wakil presiden Haji Adam Malik di 2 periode sebelumnya. Wakil presiden yang dipilih Soeharto itu kan merupakan mantan seorang menteri di kabinet sebelumnya. Namun pada kabinet pembangunan 4, Soeharto memilih wakil presiden bukan dari mantan menteri, yaitu Umar Wirahadikusuma. Dan di periode berikutnya, Soeharto mempercayai Jenderal Sudarmono yang di dalam kabinet sebelumnya itu menjabat sebagai menteri atau sekretaris negeri menjadi wakil presiden. Dan wakil presiden kelima pada masa kepemimpinan Soeharto ialah Tri Sutrisno. Dan pada kabinet 7, masa kerjanya hanya dalam hitungan bulan, yaitu 14 Maret 98 hingga 21 Mei 98. Hal ini dikarenakan Soeharto mengundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Presiden kedua Indonesia, Soeharto, mengakhiri 32 tahun masa jabatannya ketika terjadi pergolakan besar pada tahun 1998. Setelah itu, Soeharto pun hidup sendiri di kediamannya. Dan 15 tahun silam, tepatnya Minggu tanggal 27 Januari 2008, Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, yang terkenal dengan Bapak Pembangunannya, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan dalam usia 86 tahun. Sang Jenderal Besar itu dimakamkan esok harinya, Senin 28 Januari 2008, di pemakaman keluarga Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah dengan upacara militer. Oke, kawan-kawan. Tadi merupakan biografi presiden kedua kita, Bapak Soeharto, yang sudah aku jelaskan. Namun, jika dirasa dari penjelasanku tadi ini ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah ya, kawan-kawan. Oke, jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like dan juga komen. Dan untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang, tentunya jangan lupa subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.